dulu harus mengerti itu apa itu Islam. Kalau kita mau tahu bagaimana sejarah peradaban Islam, kita juga harus mengerti bagaimana sejarah sebelum Islam datang. Karena Islam datang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu di Mekah ya, yang terkenal pada waktu itu dengan masyarakat jahiliyah. Kalian sering mendengar masyarakat jahiliyah, masyarakat yang kehidupannya itu sangat bodoh, perbudakan terjadi di mana-mana, bahkan tidak menghormati perempuan. Perempuan dijadikan sebagai kelas kedua. Kemudian ada terjadi banyak pemerkosaan, kekejaman, peri kehewanan yang bukan peri kemanusiaan yang terjadi sebelum Islam datang. Kita tahu bagaimana sejarah masyarakat jahiliyah dulu, yang orang punya suami istri, ketika istrinya sudah selesai misalkan masa haidnya, dia diperintahkan oleh suaminya untuk pergi ke sama si fulan, bergaul sama si fulan, dan dianggap dia adalah orang baik untuk mendapatkan kualitas keturunan yang baik. Itu dulu sebelum Islam datang. Dulu juga para istri-istri ketika dalam masa haid itu tidak diajak kumpul sama suaminya, dicampakkan sama suaminya. Itu sebelum Islam datangnya. Bahkan para perempuan, pelacur-pelacur yang ada di tanah Arab dulu, di masyarakat jahiliyah, itu di depan rumahnya sudah ada tanda bahwa itu adalah seorang pelacur, sehingga bisa saja nanti sekelompok lelaki itu datang berbondong-bondong ke sana, ke rumah seorang pelacur itu. Kemudian bisa jadi juga nanti seorang lelaki berkelompok, misalkan 10 kelompok datang pada satu perempuan, kemudian menggauli semuanya kepada perempuan tersebut. Ketika hamil dan melahirkan, baru nanti perempuan yang melahirkan ini akan nanya, akan mendatangkan orang-orang pinter ya, orang peramal. Kemudian itu akan menentukan siapa bapak dari anak yang dilahirkan. Bapak dari anak yang dilahirkan itu bukan ditentukan oleh tes DNA kalau hari ini ya, tapi ditentukan dari faktor kesukaan si perempuan tersebut kepada salah satu laki-laki yang menggaulinya. Jadi tidak tidak akurat apa yang ada pada nasab diri seorang anak, disesuaikan dengan faktor kesukaan seorang perempuan pada salah satu laki-laki yang pernah menggaulinya. Dan ketika sudah siap semuanya mengaku laki-laki tersebut, akhirnya si anak itu dinasabkan kepada bapak yang diaku oleh perempuan. Ini sebelum Islam datang. Jadi perlakuan sangat kejam sekali yang tidak manusiawi itu terjadi di masyarakat jahiliyah. Bahkan anak perempuan ketika suami istri mendapatkan anak perempuan ini dijadikan sebagai aib. Dia bilang ini aib, sehingga banyak ya kasus-kasus di sana itu sebelum Islam datang. Akhirnya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, betul? Pernah mendengar ceritanya? Dikubur hidup, bahkan ceritanya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu juga pernah katanya mengubur anak perempuannya dengan dalam keadaan hidup-hidup. Ini sejarah sebelum Islam datang. Kemudian diutuslah Muhammad sebagai Rasulullah untuk menyebarkan ajaran yang dari Allah, yang dikenal dengan membawa nama agama Islam. Pertanyaan saya, pernahkah kalian mendengar terkait dengan persoalan Islam? Apa Islam itu? Pernah mendengar? Apa Islam itu? Islam pernah ya? Agama yang dibawa oleh, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu definisi umum yang sering kita ketahui bersama tentang Islam. Tapi kalau misalkan kita perhatikan bentuk dari kata Islam kalau menggunakan bahasa Arab, ini kan Islam turun di negara Arab ya, sehingga kata-kata ini selalu berbentuk dengan bahasa Arab. Islam kalau ditulis dengan bahasa Arab, ini seandainya ada papan tulisnya. Kalau ditulis dengan bahasa Arab, itu kan ada alif, ada sin, ada lam alif, ada mim. Kalau saya nanya kira-kira apa alifnya, apa sinnya, apa lamnya, lam alifnya, dan apa mimnya? Karena kalau kita tahu bagaimana apa itu alifnya, apa itu sinnya, apa itu lam alifnya, dan apa mimnya, kita akan tahu bagaimana kita menjalankan Islam dengan baik. Kita akan tahu bagaimana Islam itu sesungguhnya ya. Apa alifnya, kira-kira kita mendengar alif dalam Islam itu
sin yang dalam Islam itu, lam alif dalam Islam itu, kemudian mim yang ada dalam Islam itu, alifnya itu biasanya ada yang mengartikan itu adalah ana, diawali dengan huruf alif ya. Ana Allah juga diawali juga dengan huruf alif. Ahadun juga diawali dengan huruf alif, sehingga kalau digabung redaksinya akan menjadi ana Allahu ahad. Allah itu mengatakan bahwa aku, katanya Allah, adalah Allah yang Maha Esa, yang ahad, yang enggak ada alifnya. Kemudian apa sinnya? Sin daripada Islam, sinnya itu kalau kita maknai, pernah kalian mengaji surat Yasin ya? Hafal semuanya insya Allah surat Yasin? Hafal? Ada yang tidak hafal? Kalau tidak hafal perlu diragukan ini keislamannya ini. Makanya terlebih dahulu saya akan mengajarkan tentang Islam itu bagaimana, sebelum kalian mengetahui bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa lalu. Karena kalian ingin tahu bagaimana Islam itu, apa Islam itu, maka insya Allah nanti kalian akan mengetahui sejarah, bagaimana sejarah peradaban Islam yang sangat gemerlap katanya pada masa lalu ya. Kemudian bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim di dunia ini. Itu kalau sudah tahu terkait dengan Islam. Alifnya ana Allahu ahad, sinnya itu kalau kita kaitkan dengan surat Yasin, itu kan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ya. Yasin, apa makna daripada Yasin? Pernah tahu? Hanya Allah yang tahu. Kalau kita dipisah-pisah, iyanya apa, sinnya apa? Iya ini ya wahaya, yang artinya wahaya. Sin, wahai sin. Jadi saya, wahai sin. Sin ini siapa? Sin ini siapa? Wahai sin. Di dalam ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai sin, laminal mursalin adalah termasuk salah satu utusan. Siapakah yang akaf yang ada di dalam innaka itu? Nabi Muhammad ya. Jadi ada yang mengartikan sin itu adalah Nabi Muhammad. Alifnya ana Allahu ahad, sinnya adalah Nabi Muhammad. Lam alifnya apa? Lam alif, huruf lam yang diawali dengan lam alif itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian mimnya apa? Muhammad Rasulullah. Jadi orang dikatakan berislam ketika dia sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah baru nanti kita dikatakan orang yang berislam. Ketika sudah bisa mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, makanya nanti kalian akan diberi tajam lagi terkait dengan pengertian Allah itu apa ya. Kalau saya membahas terkait dengan Allah ini panjang sekali. Alifnya apa, lamnya apa, lam yang kedua apa, haknya apa maknanya yang ada di dalam Al-Quran. Itu sering saya bahas mana. Cuman hari ini saya tidak kebagian untuk membahas terkait dengan persoalan siapa Allah Tuhan kita sebenarnya. Karena Allah ketika kita sudah berbicara masalah Allah, itu akan berbeda dengan Tuhan yang lainnya. Ketika kita sudah menyebutkan nama Allah, orang kafir sekalipun ketika sudah menyebutkan nama Allah, maka dia sudah berpindah dari kekufuran menjadi Islam. Itu ketika sudah menyebutkan kata Allah. Berbeda dengan nama Allah yang lain. Nama Allah ada 99 nama di dalam Al-Quran ya. Asmaul Husna ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulk, Al-Mulk, Al-Quddus, dan seterusnya. Jadi kalau kita hanya menyebutkan Ar-Rahman saja, kita belum masuk kepada Islam. Orang kafir belum berpindah dari kekufuran kepada Islam. Kalau menyebutkan la ilaha illallah Rahman, Ar-Rahman yang disebutkan, maka kita tidak masuk kepada Islam. Orang kafir tidak berpindah dari kekafiran kepada Islam. Tapi ketika menyebut nama Allah, itu sudah sah dia masuk kepada Islam. Itu bedanya ya antara nama Allah dengan Allah, antara nama Allah yang lain dengan Allah itu sendiri. Nah, Islam seperti yang saya katakan tadi, itu adalah agama yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian kalau Islam kita preteli lagi kata-katanya, ini dari madi apa? Ada yang mengatakan dari salima yaslimu salaman ya, yang berarti selamat ya, yang berarti aman. Itu kan salima ya, untuk menuju sebuah keselamatan. Kemudian ada dari kata aslama, kata aslama muslimin selaman, artinya tunduk patuh kepada
Rasulullah tentang apa itu Islam. Ayul Islami afdalu. Islam yang mana yang paling baik itu, yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu adalah orang yang selamat dari menyelamatkan orang muslim atau selamat dari perkataan dan perbuatannya terhadap orang muslim. Tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak anarkis ya, tidak berkata yang jorok-jorok, tidak pernah memfitnah, tidak pernah menghardik seseorang, tidak pernah membuat ucapannya orang lain menjadi sakit karena ucapannya, dan tidak pernah memukul orang lain yang membuat orang itu berbekas pada orang yang dipukul, dan tidak pernah dia berbuat kasar terhadap orang lain. Itu adalah Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu Islam katanya Rasulullah. Ya. Kalau hari ini misalkan kalian melihat ada banyak ulama atau sebagian ulama yang melakukan tindakan anarkis, yang provokatif, yang bertindak kasar, sarkastik, yang memfitnah terhadap seseorang, yang melawan terhadap pemerintahan yang sah, yang melakukan tindakan-tindakan ceroboh, itu apakah dikatakan sebagai orang Islam? Yang mendoakan jelek-jelek terhadap orang sesama muslimnya, apakah juga dia dikatakan sebagai Islam? Ya, karena Islam visinya Rasulullah diutus ke dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad, katanya Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kalau kita kaji persoalan al-alamin, apa itu alam? Alam nasi Allah wal alam. Selain Allah itu adalah alam. Jadi visinya utus ke dunia ini adalah untuk memberikan rahmat, sebagai rahmat, untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kesempurnaan kehidupan, kemaslahatan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Baik itu berupa manusia, berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, jin dan yang lain-lain. Semuanya mendapatkan rahmat dari utusnya Rasulullah ke dunia ini. Itu kan visi dari Rasulullah diutus ke dunia ini. Kemudian apa tujuannya kalau kita belajar tentang manajemen? Kalau dalam manajemen itu biasanya ada apa namanya teori perencanaan ya. Perencanaan itu biasanya nanti kita belajar terkait dengan apa filosofi penciptaannya, filosofinya apa, visinya apa, misinya apa, kemudian tujuannya apa dan objektifnya bagaimana. Saya bahas dua saja perencanaan tentang visi dan tujuan biar kita bisa membedakan. Kalau saya masukkan visi Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk sebagai rahmat kepada alam semesta. Sementara tujuannya adalah Rasulullah pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu katanya Rasulullah. Apa hubungannya antara tujuan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah menyempurnakan akhlak dengan visinya Rasulullah itu adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta? Maka kalau kita hubungkan nanti hubungannya adalah semakin baik akhlak seseorang, maka akan semakin baik pula kualitas kehidupan alam semesta ini. Semakin baik akhlak dari seorang pemimpin, dari seorang rasul, dari seorang pemimpin yang lain, dari manusia yang lain, maka akan semakin baik pula kualitas alam semesta ini. Alam semesta ini akan menjadi lebih baik ya. Itu hubungan antara Rasulullah membawa visi sebagai rahmat kepada alam semesta dengan tujuannya Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, gitu ya. You understand? Ini terkait dengan tujuannya, tujuan dan visinya Rasulullah itu diutus ke dunia ini. Nah kemudian ketika misalkan sekarang Pak ada ulama yang selalu mencemooh orang lain, ada ulama yang memfitnah orang lain, apakah itu juga dikatakan sebagai orang Islam? Kalau saya belum tentu ya, bertanya dulu dia apakah Islam dan tidak, apakah dia bisa selamat karena misalnya dan tangannya atau tidak. Karena Rasulullah itu ketika diminta untuk berdoa yang jelek-jelek, berdoa celaka kepada orang non-muslim, kepada orang musyrik, ud'u 'alal musyrikin, katanya ya, doakanlah orang musyrik
seseorang, wa inna ma bu'istu rahmatan, hanya saja aku diutus untuk memberikan rahmat. Jadi Rasulullah dimintakan untuk berdoa yang jelek-jelek, mendoakan celaka kepada orang musyrik, itu tidak mau enggan untuk melakukannya, karena Rasulullah tidak diutus untuk melaknat seseorang, Rasulullah hanya diutus untuk memberikan rahmat. Kan gitu ya. Kemudian ketika kita belajar bagaimana sejarah Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun, ya, Nabi Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun, apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun kepada Fir'aun? Fir'aun kita kenal sebagai penguasa yang kejam, yang zalim, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa ana faqala ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun. Katakan Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun? Apa katanya? Katanya Allah dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kalian berdua, wahai Musa dan Fir'aun, qawlan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu, agar dia itu Fir'aun yatadhakkaru aw yakhsha, dia bisa ingat atau dia malah takut. Itu perintah Allah. Jadi ketika menghadapi penguasa yang zalim saja, yang bertindak anarkis, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, masih diperintahkan oleh Allah untuk menghadapinya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kalau hari ini ada ulama yang berdoa jelek-jelek kepada penguasa yang sah, yang berdoa jelek-jelek kepada sesama muslimnya, apakah itu pantas dan dia dijadikan sebagai ulama? Ya, ini kan pertanyaannya ya. Ini terkait dengan Islam.